Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. Allah subhanahu wa ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama nakrauha biniyati Allah yursilu mitla sawaba qiraatina ila arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin muslimat nakhussu khususan ila arwah al-muassisina wal mutabarri'ina li hadzal masjid kama nakhussu khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina asallahu subhanahu wa ta'ala ayyamfa'ana bi ulumihim fid darain wa bi niyyati anna Allah yubariku fi a'malina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina ala hadzal niyyah Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para guru asatidzah, Bapak hadirin, pengurus serta jamaah Majelis Ta'lim Ramadan 1442 Hijriah Masjid Jami' Dia Guru Sya'ban. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Isnin ini tanggal 14 Ramadan 1442 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang mukmin, yaitu salat subuh berjamaah. Sebelum kita beranjak dari tempat ini, sambil menunggu terbitnya matahari dengan niat iktikaf, kita mengikuti pengajian. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut bacaan kitab kita di halaman 52, yaitu As-Su'alus Salis, soal ketiga. Nanti ada jawabannya, apa jawaban soal yang ketiga dan apa jawaban. Sebelum kita lanjut soal yang ketiga dan jawabannya, kesimpulan dari pengajian kita yang lalu yang terdiri dari 2 pertanyaan yang diajukan oleh mereka. Tidak lain, pertanyaan mereka ajukan ini bukan karena nggak tahu gitu, ingin tahu jawaban. Sengaja dibuat pertanyaan ini adalah dengan maksud dan tujuan gitu. Maksud dan tujuan mughalatoh gitu. Mughalatoh memutar balikan fakta gitu. Kira-kira itu tujuan mereka. Bukan berarti mereka nanya mau tahu, bukan. Hanya ingin memutar balikan fakta. Ingin supaya orang yang dengar itu ragu-ragu gitu terhadap ajaran Islam. Bukan ragu-ragu ajaran Islam, ragu-ragu terhadap kebenaran gitu. Supaya orang yang dengar ragu-ragu terhadap kebenaran ajaran Islam, itu tujuan mereka nanya. Nah, kesimpulan pertanyaan pertama dan kedua kemarin, yaitu kata mereka nih kesimpulannya, ya, Islam itu mengumandangkan kemerdekaan gitu. Ya, artinya salah satu di antara dasar Islam itu adalah diberikan kebebasan untuk berkeyakinan. Ya. Nah, pertanyaan mereka, kok kenapa orang Islam yang murtad gitu dihukum mati? Nah, itu kan ya. Kan katanya Islam itu menjunjung tinggi kemerdekaan. Kenapa orang Islam yang masuk
agama lain, kalau bahasa kita, bahasa fikih kita, murtad dihukum mati. Kalau dihukum mati kan berarti nggak ada kebebasan. Padahal dia itu memilih agama lain setelah masuk Islam atas kemauannya sendiri, itu tidak dipaksa. Kenapa dihukum mati? Kalau memang Islam memberikan kebebasan, nggak perlu dihukum mati, gitu ya. Itu jawaban mereka kemarin. Kesimpulannya seperti yang sudah diterangkan pada muqaddimah itu. Kalau muqaddimah itu mereka tahu, itu nggak perlu tanya seperti ini. Jadi Islam memberikan kebebasan, mau masuk Islam boleh, mau tidak masuk Islam boleh, itu. Tidak ada paksaan dalam agama. Tetapi kalau udah ente sendiri yang memilih Islam, nah segala hukuman-hukuman ya yang ada dalam ajaran Islam harus kamu terima, gitu ya. Ini bukan hanya Islam saja, bukan hanya agama Islam, apa saja organisasi atau negara apa aja seperti itu. Seseorang boleh itu memilih Indonesia sebagai negaranya, ini ingin masuk salah satu di antara warga negara Republik Indonesia, boleh ya. Tapi harus tahu dulu peraturannya apa. Nah, ya. Peraturannya apa? Tidak boleh menghina lambang-lambang negara, tidak boleh menghina presiden. Nah, ya. Seandainya kamu masuk Islam, kemudian kamu menghina lambang negara, kamu menjadi pengkhianat, menjadi mata-mata musuh. Nah, kamu itu harus dihukum mati menurut undang-undang negara. Bukan berarti di sini negara membatasi kemerdekaan seseorang. Nah, demikian juga Islam. Apabila ada orang Islam kemudian murtad, hukum mati emang. Nah, itulah undang-undang namanya. Jadi Islam memberikan kebebasan, mau masuk Islam boleh, enggak boleh. Sebelum kamu masuk Islam harus baca dulu undang-undang, ngerti ya. Nah, kalau dengan alasan saya nggak tahu kalau hukumannya seperti itu, nah itu hukuman apa saja kalau dilanggar tidak bisa alasannya itu karena nggak tahu ya. Orang melanggar undang-undang lalu lintas ya, lampu merah kan ya. Nah, tidak diabaikan, nah maka ditilang. Saat mau ditilang, apa kata yang melanggar undang? Saya nggak tahu, nggak bisa. Nah itu jawaban ya. Adapun pertanyaan kedua, kata mereka nih, orang Islam itu senang apabila ada orang lain masuk Islam ya, ada orang Kristen masuk Islam, orang Islam itu senang ya gitu. Seharusnya ada orang Islam masuk Kristen, orang Islam juga harus senang ya, gitu. Kok kenapa kalau ada orang lain masuk Islam senang, tapi kalau ada warganya sendiri masuk ke agama lain kenapa nggak senang? Harusnya senang. Nah, jawabannya gimana nih? Ya ini namanya pertanyaan mughalatoh juga ini, memutarbalikkan fakta. Ya. Jawabannya adalah senang dan tidak senang itu urusan Allah. Senang atau tidak senang itu namanya yang nyuruh Allah. Langit, kita tinggal di bumi Allah. Kita tinggal di bawah atap langit. Langitnya Allah yang punya, dia yang bikin. Ente sendiri yang bikin, yang ciptakan Allah. Semua Allah. Segala sesuatu yang kita butuhkan hidup di dunia yang kasih Allah. Nah, Allah senang kalau kamu beragama Islam gitu. Nah, Allah senang, bukan masalah senang untuk kita. Karena yang punya bumi Allah, yang punya dunia Allah, punya akhirat Allah, Allah lah yang bilang bahwa agama Islam itulah agama yang benar. Nah, apabila ada orang masuk Islam, Allah senang. Nah, kita juga itu senang. Tetapi kalau dia itu udah Islam, kemudian dia itu memilih agama lain, Allah nggak senang. Nah, kita pun nggak senang. Bukan masalah senang dan tidak senang, itu masalah kita. Ya, gitu ya. Nah itu jawabannya. Kita senang. Kenapa senang?
Karena orang yang dari tadinya sesat menjadi dapat petunjuk, seneng nggak? Masa udah dapat petunjuk kemudian disesat lagi, seneng ya? Tentu kita nggak senang kan gitu. Nah itulah jawaban kita. Dan keduanya, ya, mereka mengatakan seandainya ada orang Kristen masuk Islam gitu, kita senang ya. Kok kenapa apabila ada orang Islam masuk Kristen kita tidak senang? Sebagai tambahan daripada jawaban bahwa masalah agama bukan masalah barter. Apa itu barter? Ya, mau disama. Agama ini bukan barter. Karena ada orang masuk Islam senang, kalau orang itu senang ya. Kalau ada orang masuk Islam, orang Kristen masuk Islam kata mereka, kami ini senang gitu kan. Ada orang Kristen masuk Islam, kami ini orang Kristen senang. Nah seharusnya pun begitu. Kalau ada orang Islam masuk Kristen, maka kita pun harus jadi sebagai jawaban tambahan kita bilang bahwa masalah agama bukan masalah barter. Dan yang kedua, ya, kalau seandainya senang dan tidak senang itu, ya, tadi kan urusan Allah Subhanahu. Yang tiganya adalah agar jangan sampai agama ini dijadikan permainan. Agama ini bukan main-main. Ya. Kalau masalah senang-senang kan bisa aja nih orang pagi-pagi memilih agama ini, kemudian besok agama. Nah, ya. Jadi agama ini adalah bukan masalah main-main. Agama adalah masalah yang luar biasa. Makanya tidak boleh disama ratakan. Dan yang terakhir sebagai tambahan jawaban yang kedua adalah mereka mengatakan apabila ada orang Kristen masuk Islam, kami orang Kristen senang. Itu enggak benar. Ada enggak ada orang Kristen masuk Islam? Orang Kristennya itu keluarganya itu senang, ada enggak? Kagak. Bahkan apabila ada salah satu anggota mereka masuk Islam, dikucilkan oleh mereka. Ya, diusir dari rumah. Bahkan kalau dia kerja dalam suatu perusahaan, dia masuk Islam, diberhentiin. Kata-kata apabila ada orang kami masuk Islam, kami ikut senang, itu nggak benar. Itu memutarbalikkan fakta namanya. Nah itu jawaban kita terhadap dua pertanyaan kemarin, kesimpulannya. Nah sekarang kita akan lanjutkan pertanyaan yang ketiga dan jawabannya. Soalus salis. Halil Islamu ala isti'dadin bil biladil islamiyah liman hil masihiyina tilkal huriyatil lati yatamatta'u bihal muslimuna fil biladil masihiyah bima fi dzalika dukhulul masajidi wat ta'birul hurru an dinihim wa da'watihim al jamahira gitu li'tinakil aqidatil masihiyah. Ya pertanyaannya begini, apakah Islam ala isti'dad, apakah Islam itu nerima lah, apakah ajaran Islam atau agama Islam itu menerima fil biladil islamiyah di negara-negara Islam, apakah Islam itu menerima apa liman hil masihiyin, apakah Islam itu menerima gitu ya, artinya menerima, siap, senang memberikan kepada orang-orang Kristen tilkal huriyat, kemerdekaan itu allati yatamatta'u bihal muslimun fil biladil masihiyah, kemerdekaan yang dirasakan oleh orang-orang Islam saat berada di mayoritas orang Kristen. Bima pida dzalika dukhulul masajid, di antaranya adalah masuk ke masjid, kemudian takbirul hur, mengutarakan kebebasan beragama agar supaya orang-orang Islam itu masuk ke dalam agama Kristen. Nah ini saya ulangi, terjemahannya juga belum paham kan?
Jadi kata mereka, ya, kami gini, kami itu orang-orang Kristen. Kami ini orang-orang Kristen, ya, memberikan kebebasan kepada orang-orang Islam saat mereka berada di negeri kami. Ketika orang-orang Islam berada di mayoritas Islam dan minoritas Islam dan mayoritas Islam. Orang Islam ada di barat gitulah, ya. Nah, kami orang-orang barat memberikan kebebasan orang Islam itu di negeri kami. Untuk apa? Untuk dakwah. Nah, gitu. Ya gitu. Saya ulangi, orang-orang Islam ketika berada di negeri kami, ya, di negeri kami kan berarti negeri mereka mayoritas Kristen, minoritas orang. Nah, kami ini memberikan kebebasan orang-orang Islam berada di negeri kami untuk dakwah. Nah, sekarang apakah orang Islam itu siap gitu, ya, memberikan kebebasan orang Kristen saat orang Kristen berada di negeri-negeri Islam? Paham nggak tuh? Nah, ini namanya memutarbalikkan fakta juga. Jadi yang inti daripada yang mereka tanya itu tentang kebebasan, kan kita ngomong tentang kebebasan. Orang Islam, para orang-orang Islam, dai Islam, saat berada di negeri kami memberikan kebebasan. Boleh masuk ke gereja, boleh dakwah di gereja gitu. Bener nggak ada seperti itu? Kan kagak. Nah, kalau memang kami memberikan kebebasan orang Islam berdakwah di negeri kami, kok kenapa? Ya, orang Islam itu tidak memberikan kebebasan kami berdakwah saat berada di negeri-negeri Islam, gitu. Nah, orang yang dengar kan, ya benar juga nih, Islam kok begitu. Ya. Sekarang jawaban. Kita jawab, al-muslimuna musta'iduna. Wah. Orang Islam siap, kan tadi mereka nanya siapkah gitu ya. Jadi kita jawab orang Islam siap, ya. Bukan hanya orang Islam, ajaran Islam memerintahkan kita dialog. Ya kan gitu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil. Al muslimuna musta'idun. Orang Islam siap li aqdi munazaratin ammah tuh. Ya, siap untuk mengadakan apa? Dialog umum tentang apa nih? Haula qadayal aqaidil islamiyah wal aqaidin nasraniyah. Ayo, ya, kita ya adain pertemuan umum berdialog tentang akidah Islam dan akidah Kristen. Ya, masing-masing punya argumen. Ayo lawan argumen. Siap kapan saja. Ya. Kan tadi mereka mengatakan apa? Saat orang Islam berada di negeri kami itu memberikan kebebasan. Kok kenapa saat kami berada di negeri mereka kami nggak bebas berdakwah? Kita bilang, ayo, bukan berarti kita itu nggak boleh melarang. Ya. Kita ajak dialog, gitu. Ayo adu argumen siapa yang benar. Gitu, ya. Sairul aqaid wal mabadi' muntashirah fi mukhtalafi syu'ubil ard. Islam siap dan berdialog bukan hanya sama orang Kristen, sama agama apa saja, ya. Tuh. Dengan agama aja apa saja siap. Bangsa apa saja siap kalau memang mau mencari kebenaran. Sawaun akana dzalika fi buldani syu'ub ghairil muslimah au fi buldani syu'ub. Baik itu, ya apa itu kumpulnya itu di negeri bukan Islam ataupun di negeri Islam, kami siap. Seandainya kamu mau berdialog di negeri kami boleh. Seandainya engkau mengundang kami berdialog di negeri kamu juga boleh, gitu ya. Nah, tetapi kalau kita mau dialog, paman sya'a ayunazira munazaratan hurratan maftuhatan. Siapa yang ingin berdialog tentu harus mengikuti aturan-aturan apa? Aturan-aturan berdialog. Kan ada aturannya tuh, ya. Apa itu aturannya, ya? Masing-masing ngeluarin dalil argumen, ya.
nanti yang kalah harus mengakui kekalahan. Nah gitu kan, itu kan usul apa namanya asal daripada dasar dialog seperti itu. Kami siap, ya. Ladaina fil buldani maftuhah, tuh semua kita berikan kebebasan kalau mau berdialog. Marhaban bih, ya. Oh, itu bahasa marhaban, bahasa Inggrisnya welcome. Marhaban itu welcome, selamat datang. Kalau ente mau nyiarin agama ente di negeri kami, selamat datang. Tapi sebelum ente nyiarin, dialog dulu, jangan nyiarin aja, dialog dulu. Kita kan sama-sama ingin cari kebenaran, sama-sama ingin masuk surga. Mana yang benar? Kan gitu kan, ada dua jalan nih. Masing-masing mengaku jalannya lah yang menuju surga. Gitu ya. Ayo dulu ya dialog dulu. Kami nerima kapan saja dulu. Tuh marhaban bihi atau welcome. Waladaina fi buldanil muslimin qa'at. Kami di negeri-negeri Islam punya gedung, tempat konferensi, tempat muktamar banyak. Enggak usah khawatir. Tuh namanya qa'at, salat, tempat pertemuan tuh, salat amma kubro. Ya. Tasluhu lil munazarah, ya. Bisa digunakan buat dialog. Wa fi kulli buldani syu'ubil ard, demikian juga di negeri-negeri lain banyak tempat-tempat dialog. Tentu dialog ini kan bukan hanya dialog antara kita sama kita, ditonton oleh siapa saja, sehingga apabila nanti ada orang ingin mencari kebenaran, nah yang benar itulah nanti yang diikuti, kan begitu ya tujuannya dialog. Wala nakunu doyikil upuk. Oh ya. Kami ini orang Islam tidaklah sempit. Kan tadi kamu menuduh kami itu sempit. Apa itu sempit? Ya, ketika kami berada di negeri kamu, kami nggak boleh nyiarin agama kami, itu kan sempit. Ya. Kami ini orang Islam nggak sempit, silakan. Tetapi harus ya dialog dulu, mana yang benar gitu ya. Wala muhrijina wala muta'annitina, tuh. Kami ini orang Islam tidaklah muhrijin sama doyikil upuk sama itu. Kami orang-orang Islam itu tidak sempit pandangan. Ya. Wala muta'annitin, kami orang Islam ini bukanlah orang-orang yang muta'annitin, yang keras kepala gitu. Ya. Islam itu ngajarin ngikutin yang benar. Kalau seandainya kamu benar, kami siap ikut, bukan berarti kami keras kepala. Fi antakuna hadhil munadharah fi ma'abidimul khassah. Sehingga apabila engkau mengundang kami berdialog di tempat peribadatan kamu khusus pun kami mau. Ya. Wala fil muduni diniyah khassah. Ya. Sampai di kota khusus kami pun mau kalau diajak dialog. Seperti mana kota khusus? Vatikan. Ini halaman 53 itu ada Vatikan. Vatikan itu adalah negara terkecil di dunia. Adanya di ibu kota Roma gitu. Jadi kira-kira di ibu kota Jakarta ada negara. Kira-kira negara itu gedenya kayak apa ini? Ini kan Roma itu ibu kota Italia. Di tengah-tengah ibu kota Italia Roma ada negara namanya apa? Vatikan. Nah itu dia negara terkaya di dunia. Saking kecilnya itu Vatikan, dia nggak punya airport. Jadi ada orang mau pergi ke Vatikan kan naik kapal. Itu mampirnya di airport Roma karena dia sendiri nggak punya airport. Tapi dia itu negara terkaya di dunia. Tahu Vatikan itu? Vatikan itu pusat agama gereja Katolik. Pusat agama Katoliknya, agama Kristen ada 3 nih. Ada Katolik, ada Ortodok. Ortodok, mazhab salaf. Kira-kira. Dulu gereja Ortodok itu adanya di Konstantinopel gitu. Nah, akhirnya
kota Konstantinopel di Turki ini direbut oleh Islam. Akhirnya kita kuasai. Yang asalnya Konstantinopel akhirnya dirubah namanya menjadi bahasa Turki Islambul. Bukan Istanbul, Islambul. Bul itu namanya kota, Madinatul Islam. Itu Islambul. Ya. Karena mereka itu sangat sensitif kalau dengar Islam. Orang Barat tuh kalau dengar Islam sensitif. Apa itu? Fobia apa? Islam fobia. Islam fobia itu kalau dengar Islam nggak senang. Ya, jadi yang tadinya M dirubah menjadi N. Istanbul. Nah, asalnya Islambul, berarti Istanbul, supaya nama Islam nggak kedengeran. Nah, karena gereja ortodoks sudah tidak lagi punya tempat khusus, sehingga sampai sekarang nggak ada gereja ortodoks di mana tempatnya nggak ada. Karena Islambul itu udah dikuasai oleh Islam pada waktu zaman Muhammad Al-Fatih, kira-kira abad ke-15. Nah, itu mazhab yang kedua. Mazhab ketiga Protestan. Nah, jadi ada orang Kristen sendiri yang merotes akidahnya mereka. Mereka protes gitu. Cuman sayang, cuman hanya protes doang. Harusnya setelah diprotes dilanjutin gitu. Ya, karena berhubung akidah kita ini nggak sesuai gitu, ya dengan akal, kami protes. Oleh karena itu kami meyakini kalau agama kami salah, yang benar Islam. Harusnya begitu, enggak. Dia hanya sekedar apa? Protes doang, tetapi masih tetap apa? Itu namanya Protestan. Di antara yang mereka protes nih, bedanya antara Katolik dengan Protestan. Kalau Katolik itu kalau mau minta ampun mintanya sama pastor. Ya. Jadi di gereja itu ada ruangan khusus berdialog sama pastor. Ya. Saya kemarin habis berzina, wahai pastor, tolong ampuni dosa saya. Ya gitu kata pastor. Ya, bayar dulu berapa? Gitu kira-kira gitu. Nah, kalau dibayar nanti dikasih sukukul gufron. Kalau dibayar nanti dikasih ituan, sertifikat pengampunan, kira-kira begitu. Nah, itu diprotes sendiri oleh orang Kristen. Masa iya ya urusan memaafkan ini urusan Allah kok bisa diwakili oleh siapa nih? Nah, protes tuh sama mereka. Oh, makanya di dalam ajaran Protestan nggak ada seperti itu. Ada yang namanya Idul Paskhi, hari Raja Paskah gitu, di kalangan orang Katolik. Nah, acaranya itu apa? Pastor bagi-bagi roti kepada jemaat. Ya. Bagi roti diusap-usap, ya, makan. Setelah makan dikasih air homer. Ya. Kata pastor yang memberikan keberkahan, anggaplah roti ini dagingnya Yesus. Ya. Dan anggaplah homer ini apa? Darahnya, supaya Tuhan Yesus menyatu di dalam tubuh kamu. Diprotes. Masa iya apa tadi roti jadi daging gitu ya? Masa iya homer jadi apa? Ada. Nah, protes doang. Makanya di kalangan orang Protestan nggak ada acara itu gitu. Nah, banyak lagi yang lain-lain. Nah, kita kembali kepada negara Vatikan, pusat negara. Nah, pusat apa namanya? Agama Katolik. Pimpinannya, presidennya namanya apa? Ya, Paulus. Ya. Nah, jadi Paulus itu nanti dipilih. Ya, jadi agama Kristen itu ada tingkat-tingkatan dia. Yang paling tinggi namanya apa tadi? Oh, di bawah Paulus itu namanya kardinal. Ya. Kardinal diambil dari negara-negara, ya. Oh, nanti diangkat jadi, nah ini kardinal ini pembantu paus. Kalau kita menteri-menterinya lah, ya. Pausnya itu perdana menteri. Nah, nanti kalau pausnya itu meninggal dunia atau dia mengundurkan diri, maka yang menggantikan paus dipilih dari kardinal ini. Ya, kardinal ini tinggalnya di Roma, tapi orangnya asalnya dari mana aja. Nah, itu
tingkatan nomor 2 tuh, kalau nggak salah itu kardinal. Tingkatan yang bawahan kardinal namanya uskup agung. Nah kalau uskup agung tinggalnya bukan di Vatikan, tinggalnya di negara masing-masing. Di sini di Jakarta ada uskup agung, ya. Di Indonesia banyak uskup agung, di Jakarta ada ini. Jadi yang kardinal itu nanti diambil dari uskup agung naik ke kardinal. Dari kardinal bisa naik menjadi apa tuh? Nah itulah susunan kira-kira Katolik. Tapi kalau agama ortodok dengan agama Protestan nggak ada susunan seperti ini. Yang ada susunan hanya Katolik. Nah kita kembali kepada negara Vatikan, negara terkecil tapi dia terkaya di dunia. Karena dia mempunyai itu, ya, pimpinan bawahan, ya. Setiap warga harus, ya, ada pendapatan. Nah, sehingga menjadi negara terkaya di dunia. Jadi kita kembali lagi kepada mereka yang tadi menanya, kami siap berdialog dimanapun, sehingga diundang dialog di negara Vatikan pun kami siap tuh. Bal nardo tuh antakuna fi ayyi makan, di mana aja. Jami yang bisa menghimpun hati kumpul kita sama kita. Yasluhu li aqdi munazaratin amah, tempat yang boleh itu untuk mengadakan apa? Dialog umum. Di mana apa itu? Nu'ridu pihak mabadi'ana, di mana kami akan menjelaskan tentang ajaran agama kami Islam. Demikian juga yang lain menjelaskan tentang ajaran agamanya. Kami siap. Ma bayani annana la nadkhulu alaihim kanasiahum wa ma'aban, ya. Ma bayani annana la nadkhulu alaihim kana isahum wala ma'abidahum, disertai dengan keterangan bahwa kita nggak akan mau masuk ke gereja mereka. Wala nukhrijuhum bidzalik, ya. Dan kami pun, ya, la nukhrijuhum bidzalik. Namun, ya, kami tidaklah, ya, membuat mereka itu sempit. Yudopu ila dzalik annana la najiduhum fi waqil amri yasmahun bi antakuna du'atal Islam fi kanaisihim. Namun gitu, orang Islam. Namun kami tidak pernah menemukan fakta orang Kristen itu membolehkan kami dakwah di gereja mereka. Tadi kan katanya apa? Apa kata mereka? Kami ini orang Kristen, ya, mempersilahkan orang Islam ketika berada di negeri kami, mereka itu dakwah, kan gitu kan? Kok kenapa saat kami berada di negeri orang Islam kami nggak dibolehkan dakwah? Ini namanya memutarbalikkan apa? Fakta. Ada nggak orang Islam diizinin dakwah di sana? Ada nggak? Orang Islam, orang perempuan pakai jilbab aja nggak boleh, ya kan? Di Prancis gitu. Ada nggak orang, kan ada undang-undang Prancis melarang orang Islam pakai apa? Kan kata mereka, ketika orang Islam itu berada di negeri kami memberikan kebebasan mereka berdakwah. Orang pakai jilbab mereka boleh, apa boleh dakwah. Berarti kan ini kata-kata ini memutarbalikkan apa? Bahkan justru sebaliknya, kitalah yang memberikan kebebasan misionaris untuk dakwah di negeri kita. Ada nggak orang Kristen yang kita larang? Nggak ada, ya. Sehingga mereka itu lebih dahulu masuk daripada kita. Ada yang namanya provinsi Papua gitu. Banyak tuh orang Kristen yang dakwah sama. Ada nggak orang kita ngelarang-larang? Agak, bahkan kita yang memberikan kebebasan kepada mereka dakwah. Sehingga mereka itu masuk lebih dahulu karena mereka mempunyai alat-alat yang lebih canggih daripada kita. Dia punya kapal helikopter. Nah, kita mau dakwah di sana pakai sampan. Kita mau dakwah di tengah-tengah Kalimantan pakai apa tuh? Sampan. Karena nggak ada jalanan. Yang ada jalanan sungai. Sementara mereka udah punya kapal. Jadi
fakta yang ada, kita yang memberikan kebebasan kepada mereka. Dan kita ini nggak diberikan kebebasan. Seharusnya yang nanya ini kita, bukannya mereka harus nanya kita. Ini yang dikatakan pertanyaan taskikiyah, kan judulnya itu. Pertanyaan-pertanyaan yang memutarbalikkan fakta. Di sini katakan apa? Yang kita jumpai, yang kita temui dalam fakta dan kenyataan piwakin au mujamimul amah dakwah alaniyah, ya. Yang kita temukan fakta sebaliknya. Papi suali mughalatoh ihamnya. Dalam soal ketiga ini terdapat mughalatoh ihamnya. Apa itu tadi? Memutarbalikkan apa? Fakta. La tustanadu ila waqi. Ya, yang mereka katakan itu tidak sesuai dengan fakta gitu. Apa itu tadi? Wahya muhawalatu. Mereka mengajukan pertanyaan seperti ini hanya dengan tujuan apa ini? Muhawalah, berusaha menutupi itu, menutupi yang dilakukan oleh misionaris di negeri-negeri Islam. Menutupi, seakan-akan kita itu nggak memberikan mereka kebebasan gitu. Tuh ya di sini. Mereka itu bertanya seperti ini ingin menutup a'malil mubasyirin. Nah, menutup yang dilakukan oleh orang-orang misi-misi Kristen yang dakwah ngajak orang Islam masuk Islam. Nah, kalau yang belum beragama diajak masuk Kristen nggak ada masalah itu. Nah, tapi kan di sini orang yang sudah punya agama diajak. Tuh bil buldanil Islam alaf bi'at. Ya, beribu-ribu, ya. Bukan hanya satu dua, ini beribu-ribu misionaris, ibi'sat, irsaliyat, munazomat, muasasat gitu. Tuh beribu-ribu masuk, karena mereka itu duitnya banyak. Sumbernya dari Vatikan. Nah, gitu. Kalau umat Islam kan mau bangun masjid aja pakai apa itu? Pakai ngecrek di jalanan. Jadi mereka itu masuk ke negeri-negeri atas apa nih? Atas nama ya pendidikan, kesehatan dan lain-lain tuh. Ya. Yang menarik gitu. Itu kan wa qad intasharat fil buldanil muslimin. Semuanya itu ada di negeri-negeri Islam bitasamuhi sulutatil idariyah, diberikan izin tuh oleh pemerintah setempat dengan mudah, ya. Dapat izin. Wa bi ta'sirid dualil istimariyatin nasraniyah. Tentu negara kita ngizinin dipengaruhi itu oleh negara-negara mereka tuh yang memberikan sumbangan, ya, memberikan macam. Laisa lil muslimin muqabil. Sementara orang Islam tidak diberikan kebebasan dakwah di negeri mereka yang faktanya seperti itu, ya. Tuh gini. Laisa lil muslimina bi muqabili dzalik fi buldani syu'ubil masih du'at yubashirun. Ada enggak orang dakwah di Eropa gitu? Ada enggak? Masuk di tengah-tengah Eropa, enggak ada gitu. Illal adadul qalil. Nah, dakwah di Eropa di barat itu sedikit. Itu pun dakwahnya melalui Islamic Center, tidak ke kampung-kampung. Dakwahnya hanya di masjid-masjid yang memang ada masjidnya. Ya, kalau di sana itu namanya Islamic Center, ya. Di Prancis ada Islamic Centernya di negara itu. Jadi nggak bisa kita dakwah secara umum. Dakwahnya, jadi kita dakwah, kita ngomong di tengah-tengah saudara kita yang memang sudah beragama Islam kalau di situ. Kalau mereka itu kan masuknya ke kampung-kampung, Kalimantan Tengah, ya, masuk ke Papua dan lain sebagainya. Baik, wal muamalah bil misli allati yutalibu biha su'alu tastad'i ayakuna lil muslimin. Ya. Tuntutan mereka, kan mereka itu nuntut agar supaya kita memperlakukan mereka seperti mereka memperlakukan kita, gitu kan? Yang seharusnya yang nuntut itu kita, bukannya mereka. Tuh, harusnya kita yang nuntut. Kami memberikan kamu kebebasan dakwah di tengah-tengah masyarakat kami.
Berikanlah kami kebebasan dakwah di tengah-tengah masyarakat. Kan itu harusnya. Kok kenapa mereka yang minta? Ini namanya soal mughalatah, ya. Soal memutarbalikkan apa? Fakta, ya. Di negeri kita ini aja banyak sekali misionaris, ya. Mukhtalafit takhasusat di halaman 54. Bi'sat tabsiriyah tuh. Tattakhidu mukhtalafal wasail. Mereka menggunakan berbagai macam cara agar supaya orang yang diajak itu tertarik, ya. Bahkan ada cara-cara yang ghairu syarif. Mereka menggunakan cara yang tidak yang tidak terpuji. Nah, ya. Untuk mengkristenkan orang Islam. Apa itu yang tidak terpuji? Orang Islam yang sedang kepepet, ya. Lapar, nggak punya duit, nah, kasih duit, tapi syaratnya, nah, apakah cara itu terpuji? Sampai di situ mereka lakukan itu. Itu namanya ghairu syarif li tansiril muslimin. Apalagi yang tidak, cara yang tidak terpuji yang mereka lakukan untuk mengkristenkan orang Islam. Di antaranya istighlalul azamat. Apa itu? Arti istiglal mengambil kesempatan, ya, ngambil kesempatan, ya. Saat terjadi azmat, saat terjadi terjadi kesulitan, saat terjadi musibah melanda. Nah, mereka ngambil kesempatan, ya. Al-jawaih wal manjaat. Saat ada orang lapar, perlu bantuan. Nah, ya. Nah, mereka ngambil kesempatan, ya. Bukan tujuannya nolongin orang yang perlu pertolongan di sini, ya. Nah, mereka ngambil kesempatan supaya orang yang ditolong itu, nah itu, ya. Istighlalul amwal tuh. Ada lagi contoh-contoh yang tidak terpuji. Menggunakan harta-harta yang tujuannya untuk musaadat. Kan di PBB ada tuh, ya. Apa itu di PBB? Ada bidang untuk apa? Bidang untuk ya, memberikan sumbangan tuh kepada bangsa-bangsa yang memerlukan apa? Ketika mereka itu bawa sumbangan gitu, ya, sambilan apa itu? Nah, itu kan berarti di sini cara yang tidak terpuji. Padahal kan itu kan memang duit apa? Ya. Duit apa nih? Duit yang memang tujuannya untuk nolongin orang yang sedang perlu. Mereka yang sampein sambil menawarkan, itu berarti di sini, ya, menggunakan tuh, ya, menggunakan musaadah insaniyah amah, ya. Digunakan untuk tansir tuh, untuk menyampaikan misi mereka. Padahal harta-harta sumbangan yang di PBB itu yang nyumbang kita juga. Kan anggota-anggota PBB diwajibin nyetor gitu. Anggota PBB kan termasuk orang Islam, nyetor ke sana. Nah, saat harta itu mau disalurkan kepada bangsa yang memerlukan, yang bawa dia. Nah, dia gunakan harta ini untuk apa itu? Nah, apakah ini cara yang itulah fakta seperti itu yang ada. Jadi seharusnya yang nanya-nanya ini kita, bukannya apa? Baik, nah itulah pertanyaan yang nomor 3. Baik, as-su'alur rabi'. Nah, sebelum kita lanjutin soal rabi', apakah ada di antara kita yang ingin bertanya gitu sebelum saya lanjutin as-su'alur rabi'? Ya. Nah, kalau nggak ada, saya lanjutin sedikit lagi. Soal yang keempat yang ada di halaman 55 kalau nggak salah itu. Berbunyi begini, kaifa yakunu mamtikiyan at-taqidu bi anna Allah qad manahal hurriyata bitasawi lil rajuli wal mar'ah. Summa tamna'ul mar'atal muslimata min ikhtiyaril rajulil ladzi targhabu fi zawaji minhu illam yakun musliman. Apa ini? Kata mereka,
bagaimana bisa dimasukkan ke dalam akal gitu, mantiki ya. Bagaimana bisa dimasukin dalam akal sehat? Apa itu maksudnya? Kan kata Islam, Allah memberikan kebebasan, ya. Kebebasan atau Allah memberikan persamaan antara laki-laki sama perempuan, ya. Sama tamna'ul mar'ah muslimah min ikhtiyari rajul. Di dalam Islam faktanya itu orang Islam, ya, perempuan Islam dilarang gitu, dilarang kawin gitu, ya. Orang Islam perempuan dilarang punya suami yang bukan beragama Islam. Kan katanya Islam itu memberikan kebebasan. Islam memberikan kebebasan. Kalau memang benar-benar Islam memberikan kebebasan, berilah kebebasan perempuan ya punya suami dengan suami yang dia inginkan gitu, walaupun suaminya itu bukan beragama gitu kan. Nah coba kalau ada orang dengar, oh benar juga, kok Islam begitu ya. Saya ulangi pertanyaannya, kan Islam itu memberikan kebebasan, ya. Sementara kok perempuan tidak diberikan kebebasan memilih calon suami yang bukan Islam. Kan Islam nggak boleh, ya. Islam tidak memperbolehkan perempuan atau wali lah, ya. Kan yang nikahin tuh wali. Jadi wali tidak boleh nikahin anak perempuannya, nikahin kepada laki-laki yang bukan beragama Islam, baik laki-laki itu ahlul kitab ataupun yang agama lain gitu. Nih. Tapi kalau laki-laki boleh nih kita nih laki-laki nih boleh kita kawin sama yang bukan Islam asalkan kita dia. Nah itu mereka pertanyakan itu. Kalau memang Islam itu memberikan kebebasan, kok kenapa begitu? Harusnya Islam itu memberikan kebebasan perempuan memilih suami yang dia cintai walaupun dia tidak beragama Islam. Bagaimana masuk di akal? Pertanyaan. Saya ulangi pertanyaannya. Kaifa yakunu mantikian? Bagaimana bisa masuk di akal sehat? At-ta'kid, menguatkan katanya. Bi anallah qad mana al-hurriyah bitasawi. Kan Islam itu mengatakan Allah memberikan kebebasan antara laki-laki sama perempuan. Kenapa tamna'ul mar'atal muslimah? Kenapa kok faktanya perempuan Islam dilarang tuh min ikhtiyari zawj, dilarang memilih suami alati targhabu yang dia cintai apabila suaminya itu bukan beragama Islam. Nah itulah pertanyaan mereka. Nah kita sih jawabnya gampang aja. Ente nggak baca mukadimah. Kalau baca mukadimah yang kemarin itu yang kita udah jelasin beberapa kali pengajian, nggak perlu ada pertanyaan seperti ini. Ya. Sabaqo fil muqaddimatil ammah, sudah diterangin saat kemarin mukadimah pendahuluan. Apa itu yang sudah diterangin? Bayan keterangan annal Islam lam yaj'alil hurriyatan mutlaqah. Memang benar Islam itu memberikan kebebasan, tapi kebebasan yang diberikan oleh Islam bukan kebebasan kebablasan gitu. Kan ada kebebasan kebablasan. Kebebasan yang diberikan Islam itu bukan kebebasan secara mutlak, ya. Ya, ada batas-batasnya gitu. Itu, ya. Jadi yang diberikan oleh Islam itu adalah kebebasan yang ada batas, bukan kebebasan secara umum, ya. Anal Islami lam yaj'alil hurriyatal mutlaqah mabda'an min mabadi'. Islam tidaklah menjadikan kebebasan umum menjadi dasarnya. Fal hurriyatul mutlaqah munafiyatun li hikmati khalqin nas. Kebebasan secara umum itu bertentangan tuh dengan diciptakannya manusia. Jadi Allah Ta'ala menciptakan manusia ada tujuan. Apa itu tujuannya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Jadi Allah menjadikan manusia ada tujuan. Manusia yang dijadikan Allah tujuannya apa? Allah uji. Allah
uji. Mau nggak kamu? Nah, diuji. Yang lulus ya, dialah yang beruntung. Yang tidak lulus dialah tidak beruntung. Itulah arti kebebasan. Ente mau lulus boleh, ente tidak mau lulus. Itu namanya kebebasan. Bukan kebebasan secara umum, mau ngapain aja gitu. Enggak ya. Contoh lah. Ada orang mau masuk ke kebun kita. Saya bilang ente mau masuk boleh, ente nggak mau masuk boleh. Saat ente sudah masuk ke kebun saya, nggak bisa dong. Ente mau macul aja nggak minta izin dulu kan? Boleh nggak saya paculin gitu? Bukan berarti kalau ente saya izinin masuk ke sini, ya pohonan ditebang-tebangin, itu. Nah, itu bukan kebebasan, bukan seperti itu. Ada aturan-aturan. Nah inilah sebagai pendahuluan jawaban yang keempat. Insya Allah secara rinci jawaban yang keempat ini akan kita lanjutkan pada pengajian kita esok hari insya Allah, karena sudah terbit matahari. Perbedaan dialog sama debat itu bagaimana, Mas? Sama ya, dialog ya, debat sama. Mengenai Islam itu kan sama ya. Apaan tuh? Semua agama sama. Semua agama sama. Islam liberal, Pak. Islam liberal. Oh, liberal ya. Ini kan di Indonesia ini ada Islam liberal, Islam radikal. Tadi yang cara itu kan sama agama. Kayaknya contohnya Islam liberal gitu. Karena ini memang lagi gencar-gencarkan paham Islam liberal itu. Ya, sebenarnya misalnya Islam garis keras, radikal. Karena selama ini mereka langsung to the point aja pertanyaannya. Apakah ini nanti menuju kepada Islam liberal itu bersamaan? Baik. Ini kata-kata Islam liberal, kata-kata Islam apa tadi? Radikal. Itu yang mencetuskan mereka itu, ya. Ya. Jadi Islam tuh nggak ada yang liberal. Islam tuh hanya satu, ya. Ada Islam mutamassikun. Nah, orang Islam yang berpegang teguh dengan ajaran agama, itu. Ya, jadi kalau kita ini Islam itu ada dua, ada Islam yang memang benar-benar istiqomah, ya, gitu ya. Ada orang Islam yang fasik, gitu. Apa itu fasik? Islam yang orang Islam yang tidak mentaati ajaran agama, ya, gitu. Itu Islam gitu, ya. Nah mereka itu, ya, apa itu, ya? Mereka itu khawatir. Inilah kesalahan kita. Kita sendiri orang Islam tuh nggak paham gitu, nggak paham apa ya. Kalau orang Islam taat nih, taat melaksanakan ajaran agama itu nggak akan bisa dikalahkan oleh siapapun ya. Tuh, ya. Kita sendiri nggak ngerti tuh ya. Kita ini apabila melaksanakan ajaran Islam nggak ada yang bisa ngalahin kita. Ya. Nah ya, yang mengerti mereka itu nih orang Islam kalau dia apa tuh? Kalau dia taat sama ajaran agamanya, dia nggak akan kita nggak akan bisa menguasai ekonomi mereka. Nah, mereka mengatakan orang Islam yang benar-benar orang Islam bilang Islam radikal supaya orang itu benci. Tujuannya begitu. Supaya orang-orang itu benci sama orang Islam yang melaksanakan ajaran kita ini termakan gitu. Kita itu sendiri benci sama, itu kan suatu keberhasilan ya. Jadi Islam tuh nggak ada yang namanya radikal. Islam nggak ngajarin radikal. Ya. Jadi mereka nganggap orang Islam yang taat dikatakan apa? Radikal. Tuh, yes. Tujuannya apa? Supaya orang-orang tuh benci. Tuh, benci sama Habib Rizik. Nah, gitu. Padahal kan Habib Rizik benar gitu. Ya.
Nah, kemudian ada liberal gitu. Liberal, artinya apa liberal? Yang menganggap semua agama itu sama. Itu juga mereka yang apa? Yang menyentuhkan Islam itu nggak sama. Semua agama nggak sama. Kata firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna dina indallahil." Jadi orang Islam itu sendiri dijadikan alat. Orang kita itu sendiri dijadikan alat untuk menghancurkan apa? Islam. Kenapa mau? Duit kasih duit. Itu kira-kira begitulah ya. Jadi nggak ada ya. Islam itu cuma dua, Islam benar, yang lain salah gitu. Kalau semua agama benar ya. Nah itu fakta menyalahkan. Sekarang ada orang selain agama Islam, apapun agama mereka, pasti mereka mengatakan agama saya lah yang benar, kan begitu, gitu kan? Ente Islam, nah berarti ente nganggap Islam lah yang benar. Ente selain Islam nggak perlu disebut, ntar nanti orang tersinggung lagi. Ente selain Islam apapun lah gitu. Ente nganggap bahwa agama ente lah yang benar. Emang sama tuh? Enggak. Jadi fakta dan buktinya tidak sesuai dengan apa yang mereka katakan, bahwa Islam itu agama itu semuanya sama. Tujuannya sama seperti tadi. Ya, tujuannya sama. Jadi janganlah kamu ngelarang kalau ada orang Islam masuk ke agama Kristen gitu, karena agama semuanya apa? Tujuannya itu. Ya. Baik, sebelum kita baca Zikr Tauhid, mari sama-sama kita baca Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah Subhanahu wa taala berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.